Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Wiwit Kumalasaro. Di materi kali ini kita akan belajar tentang pengenalan basic Cisco. Langsung saja. Di sini sudah ada beberapa alat dan bahan Cisco-nya. Di sini ada switch dan juga ada kabel serial konsol. Switch ini juga tersedia port kabel serial konsolnya yang digunakan untuk menghubungkan switch dengan device-nya menggunakan kabel serial konsol. Langsung saja kita ke prakteknya. Nah, kalian bisa langsung buka aplikasi Cisco-nya, lalu kita tambahkan switch dan PC. Untuk switch, kita bisa ke network device, lalu switches. Misal saya menggunakan switch yang ini. Nah, untuk PC-nya, kalian bisa langsung ke end device, lalu ke PC, tambahkan PC. Kita akan menghubungkan switch dan PC-nya menggunakan kabel konsol. Di switch, konsol, lalu ke PC, RS232. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi. Nah, untuk mengkonfigurasi, kita bisa konfigurasi dari switch, dan kita juga bisa konfigurasi dari PC-nya. Nah, untuk konfigurasi di switch, kalian bisa klik switch-nya, lalu ke CLI. Nah, di sini ketik enter. Nah, klik enter. Nah, akan muncul kata switch seperti ini. Artinya kita sudah bisa meremote switch-nya. Dan sedangkan untuk PC-nya, kalian bisa klik PC, lalu ke desktop, ke terminal. Oke. Nah, di sini juga ada kata switch. Artinya kita juga bisa meremote switch-nya dari PC. Nah, misal saya akan melakukan konfigurasi di sini. Nah, tanda sama besar ini menunjukkan bahwa kita sedang berada di mode user. Nah, kita akan masuk ke mode privilege. Caranya itu dengan mengetik ENA, lalu enter. Nah, tanda pagar seperti ini artinya kita sedang berada di mode privilege. Selanjutnya, saya akan mengetik tanda tanya. Akan muncul seperti ini. Lalu ketikkan saja, lalu klik space saja. Nah, kata switch-nya akan muncul kembali. Nah, misal kita akan masuk ke mode global configuration. Caranya yaitu ketikkan config. Enter. Jika sudah ada kata config ini, artinya kita sedang berada di mode global configuration. Misal kita ingin kembali ke mode privilege. Kita bisa ketikkan saja X, lalu enter. Nah, sudah kembali ke mode privilege. Dan misal kita ingin kembali lagi ke mode ENA, kalian bisa ketikkan saja X lagi, lalu enter. Enter. Nah, tanda sama besar ini menunjukkan bahwa kita sudah kembali lagi ke mode user. Nah, di sini kita akan menambahkan password, di mana password ini kita akan gunakan sebelum kita memasuki mode privilege ya. Caranya yaitu dengan di sini kita akan membuat password untuk masuk ke mode ENA-nya. Dan di sini kita akan membuat password untuk masuk ke mode ENA-nya. Caranya yaitu dengan perintahnya yaitu enable password. Lalu masukkan password yang kita mau. Misal password saya yaitu 12345. Bisa. Lalu kita akan kembali ke mode user. X, lalu exit lagi, ENA, dan di sini kita disuruh untuk memasukkan passwordnya. Password tadi yaitu 12345. Dan memang password yang kita ketik tadi itu tidak akan tertera di sininya. Lalu kita akan enter. Lalu kita masuk ke config. Misal kita ingin melihat password tadi, itu caranya itu ketikkan show run. Nah, di sini tertera password tadi, yaitu enable password 123. Dan password ini itu tidak aman. Kita akan membuat password yang amannya. Yaitu caranya, klik space dulu. Lalu kita masuk ke mode global configuration, ketikkan config, enter. Perintahnya yaitu enable secret. Kita masukkan password yang berbeda. Enable secret.
Misal passwordnya itu 23456. Enter. Lalu exit lagi. Run. Kita ketikkan show run. Enter. Nah, di sini akan tertera enable secret-nya dan enable password-nya. Enable secret di sini menggunakan sebuah kode dan enable password masih menggunakan angkanya. Masih menggunakan angka dan jadi enable password ini masih kurang aman. Tapi enable secret ini sudah aman. Kenapa? Karena sudah diubah menjadi kode. Jadi kita akan mengubah enable password ini ke kode. Sama seperti enable secret. Caranya yaitu klik space dulu. Untuk mengubahnya yaitu kita masuk ke mode global configuration terlebih dahulu karena kita sedang berada di mode privilege. Ketikkan conft, enter. Perintahnya yaitu service password encryption. Service encryption. Service password min encryption. Lalu enter. Kita exit. Lalu untuk melihatnya, sama saja ketikkan show run. Enter. Nah, enable password tadi sudah berubah menjadi kode, sama seperti enable secret. Tapi tetap saja enable password ini masih kurang aman, karena masih bisa di-track di browsernya nanti. Misal teman kita ingin melihat password asli kita. Dia bisa saja akan menyalin password ini, lalu diketikkan di browser, lalu akan terlihat password aslinya. Jadi yang lebih aman adalah enable secret ini. Dan itulah materi keduanya. Lalu kita akan masuk ke materi konfigurasi IP. Kita akan melakukan konfigurasi IP, yaitu caranya tambahkan switch terlebih dahulu. Misalnya saya menggunakan switch yang ini. Lalu saya akan menambahkan router yang ini. Lalu tambahkan PC juga. PC 1, 2, dan PC 3-nya di sini. Hubungkan. Terus kita hubungkan menggunakan kabel straight. Kan PC-nya terlebih dahulu ke switch, lalu switch ke router ke PC. Nah, kita akan menambahkan IP-nya terlebih dahulu. Dan misal di sebelah sini, di kelompok sini, saya menggunakan IP 10.10.10.0. 10.10.10.0/24. Di sini misal saya menggunakan IP-nya yaitu 10.10.10.1. Lalu untuk PC 1 saya menggunakan IP 10.10.10.2. PC kedua yaitu 10.10.10.3. Dan ini adalah IP untuk device di kelompok sini. Lalu untuk IP di kelompok sini, misalnya saya menggunakan IP yaitu 20.0/24. Jadi untuk IP antara router dan PC saya menggunakan IP misal 20.20.20.1. Ketiga misalnya saya menggunakan IP yaitu 20.20.20.2. Nah, kita akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu pada routernya. Nah, biasanya kan kita melakukan konfigurasi di sini, di face internet ini. Tapi kalau di real device-nya, itu nggak ada yang namanya EVA 0/0, EVA 0/1, itu nggak ada. Adanya itu CLI. Jadi kita akan melakukan konfigurasi menggunakan CLI agar kita terbiasa ketika kita menggunakan real device-nya. Enter. Perintahnya yaitu enak, lalu enter. Ketikkan conft, enter, lalu ketikkan intfa. Nah, untuk interface-nya, misal saya akan menghubungkan interface menggunakan FA 0/0 terlebih dahulu. Jadi intfa 0/0, lalu enter. Nah, lalu kita bisa langsung melakukan konfigurasi IP-nya. Misal di sini IP-nya kan 10.10.10.1.
perintahnya yaitu IP add, IP address, lalu ketikkan IP-nya 10.10.10.1. Di sini kan nggak ada yang namanya subnet max ya atau slash, jadi kita langsung saja masukkan di sini. Subnet max slash-nya itu 24, artinya subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Nah, lalu enter. Nah, di sini kan masih merah nih. Artinya kalau merah kan belum terhubung. Untuk menghubungkannya, untuk mengaktifkannya, kita bisa ketikkan no shutdown. Disingkat menjadi no sh, lalu enter. Nah, di sini sudah berubah menjadi hijau. Lalu kita akan tunggu. Nah, sudah hijau semua, artinya sudah terhubung. Lalu kita akan menghubungkan FA0/1 ini router dengan PC ketiganya juga. Kita exit dulu. Exit. Kita sedang berada di mode privilege. Kita masuk ke mode global configuration. Conft, enter. Lalu ketikkan int FA0/1. FA0/1 ini adalah flash internet yang mengarah ke PC ketiga. Lalu enter. Masukkan IP address-nya. IP address-nya yaitu 20.20.20.1, 20.20.20.1. Lalu untuk subnet max-nya juga sama, 255.255.255.0, 255.255.255.0. Enter. Lalu kita aktifkan. Nah, di sini sudah hijau, artinya sudah aktif. Lalu kita juga akan melakukan konfigurasi di setiap PC-nya. Saya akan melakukan konfigurasi di PC 1 terlebih dahulu. Ketik lalu ke desktop, ke IP configuration. IP-nya yaitu 10.10.10.2. Subnet max-nya 24. Nanti 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya yaitu IP address yang kita isi di router tadi, yaitu IP-nya kan yang ini ya. Jadi kita masukkan ke default gateway-nya 10.10.10.1. Lanjut mengkonfigurasi di PC keduanya. Desktop, IP configuration. IP-nya yaitu 10.10.10.3. Untuk subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Default gateway-nya juga sama, 10.10.10.1. Dan untuk PC di kelompok sini, kita sudah melakukan konfigurasi. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di PC di kelompok ini. Klik PC-nya, lalu ke desktop, IP configuration. IP-nya yaitu di sini 20.20.20.2. 20.20.20.2. Lalu subnet max-nya 255.255.0. Default gateway-nya yaitu IP yang digunakan di router tadi, yang digunakan pada FA0/1 tadi, yaitu 20.20.20.1. 20.20.20.1. Lanjut kita akan mengeping atau mencari tahu apakah ketiga PC ini sudah bisa terhubung belum. Karena kan kelompok PC di sini dan PC di sini kan itu kan berbeda blok subnet. Harusnya kan nggak bisa. Tapi karena kita sudah menghubungkannya dengan router, harusnya sudah bisa. Kita coba ngeping dari PC 2. Klik PC 2, lalu ke command prompt. Coba ping, lalu masukkan IP-nya 10.10.10.2. Kita enter. Di sini sudah TTL, artinya sudah terhubung. Lalu kita juga coba akan mengeping ke PC yang di sini yang berbeda blok subnetnya. Ping 20.20.20.2. Enter. Nah, di sini juga sudah TTL, artinya sudah terhubung. Kita coba mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Successful. Dari PC 1 ke PC 3. Sudah successful juga, artinya sudah terhubung. Dan itulah materi untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.